Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3029, Kembalinya Pahlawan. Tuan, saya tidak menyangka bahwa sebenarnya Little Junior Brother yang menyelamatkan kita pada akhirnya. Zhou Pinespring berkata dengan senyum pahit. Haha, kapan aku, tuanmu, melakukan kesalahan saat menilai orang. Sebaliknya, beberapa orang yang terus mengatakan Ye Yuan dikendalikan oleh musuh. Pada akhirnya, tamparan ini bergema. Saat itu, jika bukan karena kegigihan ayahmu, sekelompok cucu ini semua harus mati hari ini. Tidakkah kamu setuju, Old Foggy Blacksun? Clutmount senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata. Blacksun terdiam. Dalam pandangan saya, sekelompok cucu ini cemburu karena saya menerima murid yang baik. Untungnya, ayahmu tidak ragu untuk jatuh saat itu untuk melindungi Ye Yuan. Sekarang, itu setara dengan melindungi surga lengkap Grand Bright Jade. Pada akhirnya, pejabat berjasa terbesar adalah ayahmu. Hahaha. Blacksun tidak bisa membalas kata-kata itu. Beberapa hari ini, dia telah dikalahkan oleh Clutmount secara bergelombang. Mereka yang dipukuli bersama dengannya juga adalah alam hegemon yang dibawa kembali. Tidak ada cara untuk hidup sebaliknya. Meski begitu, orang-orang ini sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang yang menyelamatkan surga lengkap Grand Bright Jade, pada akhirnya, bukanlah Dewa Surgawi, bukan Zuo Bufan, tetapi itu adalah Ye Yuan, kaisar kecil surga luas yang sangat kecil ini. Tepat di awal, mereka dirobohkan oleh Clutmount tanpa batas. Setelah berpose selama setengah hari tanpa ada yang memberitahu, Clutmount juga merasa agak bosan dan mau tidak mau bertanya, Old Foggy Blacksun, menurutmu apakah Ye Yuan mereka semua bisa berhasil atau tidak? Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang menjadi gelisah lagi. Setelah terdiam lama, Blacksun berkata, saat itu, kami pernah bertarung dengan Chaos Bloodstone sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Clutmount berkata dengan agak kesal, ayahmu bertanya padamu. Blacksun menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinan besar, sulit. Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik Great Beyond, Anda dan saya sama-sama tahu. Petik 2. Wajah Clutmount agak hitam, dan dia berkata dengan suara serius, bukankah Anda menyiratkan bahwa murid bungsu saya pergi ke pengadilan kematian? Blacksun menatapnya dan berkata, apakah itu mencari kematian atau tidak, bukankah hatimu jernih? Tapi kau masih membiarkannya pergi, bukan? Clutmount memberinya tatapan tajam. Dia tahu jawabannya sejak lama. Hanya saja dia tidak mau pergi dan berpikir. Itu saja. Ye Yuan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa cara, tetapi tidak peduli apa artinya dia juga hanya kaisar surga yang luas. Dia bisa mengamuk ke segala arah karena dia membawa kembali hegemoni tertinggi ini dan bukan kekuatannya sendiri. Bisakah kaisar kecil surga yang sangat kecil berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Great Beyond? Clutmount tidak percaya. Blacksun mereka semua juga tidak percaya. Clutmount saat ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut abu-abu, kedua matanya sangat cekung, dan anggota tubuhnya yang terputus tidak dapat tumbuh kembali juga. Itu tidak jauh berbeda dari seorang lelaki tua fana. Hegemon Clutmount, yang pernah memerintah surga, tidak lagi memiliki citra roh dari alam hegemon. Samsara yang telah dia lewati sepertinya telah kembali ke tubuhnya lagi. Astaga! Tiba-tiba, sesosok muncul. Itu Li Clearcloth. Tuan, ada berita dari sana. Wajah Li Clearcloth penuh dengan kehinaan. Clutmount memiliki firasat-firasat, jantungnya berdebar kencang, hampir pingsan. Blacksun dan yang lainnya juga menghela nafas dalam hati mereka. Berpikir untuk diri mereka sendiri, memang seperti ini. Bagaimana kabar adik kecilmu? Clutmount bertanya dengan gemetar. Adik junior kecil dia, Li Clearcloth tidak bisa melanjutkan ketika dia berbicara sampai di sini. Tatapan Clutmount menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin, bagaimana keadaannya? Tiba-tiba, ekspresi Li Clearcloth sangat berubah, mengungkapkan ekspresi gembira yang liar saat dia berkata dengan gelisah, adik kecil menghancurkan ras darah, menimbulkan luka berat pada Chaos Bloodstone. Wang Zuo dan Bloodsky hampir mati. Hegemoni ras darah hampir sepenuhnya musnah. Heaven One sangat menang. Hahaha. Semua orang yang hadir tidak memikirkannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar terlalu mendadak. Apa yang kamu katakan? Clutmount tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi.
Aku berkata, surga satu menang. Kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlombaan darah telah melarikan diri. Kami telah mengembalikan kemuliaan ke surga lengkap Grand Bright Jade. Tuan, kami menang. Li Clearcloth berkata dengan gelisah. Petik 2 tanda seru. Pink Spring, bunuh orang ini untukku. Jika dia berani melawan, ayahmu akan mengusirnya. Tiba-tiba, Cloudmount meledak dalam kemarahan. Baik, Zhou Pinespring menggosok perkelahiannya dan menyekat telapak tangannya, dan memukul dengan brutal. 15 menit kemudian, wajah Li Clearcloth membengkak seperti kepala babi. Dia juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap perilaku kakak senior sulung. Cloudmount memandangnya dan berkata sambil mencibir, kamu pikir karena kekuatan hidup guru abis, kamu bisa menipu dan mengkhianati tuanmu. Jika kekuatan guru masih ada, saya pasti akan membuat Anda berbaring selama 10.000 tahun. Dia benar-benar marah. Bocah ini benar-benar berani menipunya. Baru saja, dia hampir pingsan. Li Clearcloth berkata dengan kesal, benar, aku membalas dendam padamu. Siapa yang memintamu untuk mengirimku sendirian saat itu? Apakah hanya kamu, Hegemon Cloudmount, yang sangat mulia? Cloudmount tersedak saat mendengar itu. Ternyata dia sedang menunggu saat ini. Dalam pertempuran sebelumnya, Cloudmount dengan ceroboh mengirim Li Clearcloth yang sekarat dengan risiko cedera berat. Pada akhirnya, orang ini menyimpan dendam sampai sekarang. Petik 2 tanda seru. Kursi ini menyelamatkan Anda. Apa aku salah menyimpan? Ya, kamu asteris brengsek. Kelompok hegemon terdiam, tetapi mereka merasa tersentuh di hati mereka. Hegemon 3 sekte Cloudmount saat ini saling menjatuhkan dalam keinginan mereka untuk mati. Ini benar-benar membuat orang mengagumi tindakan mereka. Menghitung 2 hegemon besar lainnya dari sekte pengobatan ekstrim yang meninggal, sekte pengobatan ekstrim dengan 5 hegemon mereka hampir sepenuhnya musnah. Sekte level hegemon ini benar-benar bertarung sampai orang terakhir. Sebenarnya, dulu sekali, setelah krisis ras darah meletus, Grand Bright Jade Complete Heaven tidak hanya memiliki 60 hegemoni itu. Ada banyak hegemon yang bertahan hidup dan takut mati, langsung melarikan diri. Mereka yang tersisa semuanya adalah pahlawan. Tapi, di antara sekte pengobatan ekstrim satu sekte 5 hegemoni, tidak ada dari mereka yang melarikan diri. Namun, berita ini benar-benar terlalu tak terduga. Surga lengkap Grand Bright Jade dikembalikan ke kemuliaan. Persetan denganku. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Bagaimana bisa Ye Yuan kecil itu melakukannya? Petik 2. Eksploitasi yang mulia tanpa tandingan. Ini adalah eksploitasi yang mulia tanpa tandingan. Old Foggy Cloudmount, Anda luar biasa. Anda menerima murid yang luar biasa. Petik 2. Kelompok hegemoni, cacat, sangat bersemangat. Grand Bright Jade Complete Heaven hampir runtuh di tangan mereka. Tapi kembalinya Ye Yuan mengatasi gelombang yang mengamuk, dan dia benar-benar memusnahkan ras darah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Great Beyond, Chaos Bloodstone, benar-benar menyerah di tangannya juga. Dia mencapai eksploitasi yang mulia tanpa tandingan yang bahkan tidak dapat dicapai oleh puluhan hegemoni. Pada saat ini, hanya ada kekaguman yang tersisa di hati mereka. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan dan sekelompok hegemoni kembali, semuanya membawa luka. Bahkan Long Jian yang sangat kuat juga menderita luka parah. Dalam pertempuran terakhir, Long Jian dan Zuo Bufan bergandengan tangan untuk menangani Chaos Bloodstone, melepaskan kemampuan surgawi bawaan utamanya, menyebabkan kehancuran bersama dengan Chaos Bloodstone. Chaos Bloodstone terluka parah sekali lagi. Justru karena inilah Chaos Bloodstone muncul, membawa sisa pasukan yang kalah dan melarikan diri. Dalam pertempuran ini, Long Jian memberikan kontribusi besar. Luan Qinghe, Imperisable, dan yang lainnya, juga mengalami berbagai tingkat cedera. Yang paling menyedihkan adalah Ye Yuan. Serangan dari Wang Zuo itu benar-benar tidak terduga. Meskipun Ye Yuan menghindari malapetaka secara kebetulan, dia sebenarnya terluka parah. Saat ini, dia dibawa kembali oleh Zhao Yue. Tapi, tidak peduli apa, perang ini dilakukan dengan sangat indah. Grand Bright Jade Complete Heaven mengalami pembalikan besar selama momen keputusasaannya, memulihkan kemuliaan penuhnya. Tanpa alam hegemon untuk menahan benteng, kerabat darah yang tersisa sudah tidak menjadi perhatian. Bab 3030, Orang Suci Surgawi Ye. Ye Yuan perkasa.
Ye Yuan perkasa, Ye Yuan perkasa, gelombang suara mengguncang langit, West Sun City mendidih dengan kegembiraan. Dalam seratus-ratus ini, mereka semakin putus asa setiap hari. Sepanjang jalan sampai hari ini, Ye Yuan membunuh balik dengan mendominasi, membalikkan arus yang mengamuk. Di hati pembangkit tenaga Heaven One, Ye Yuan sudah menjadi inkarnasi dewa, keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan, itu sudah melampaui Zuo Bufan. Hur-hur, kita semua mempertaruhkan hidup kita dan berjuang sampai mati. Pada akhirnya, semua ketenaran jatuh ke tangan anak ini. Dengan siapa kita, sekelompok alam hegemon, akan menemukan alasan untuk menyelesaikannya. Long Jian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Bukankah begitu? Fisik jiwa abadi kursi ini hampir berserakan oleh Bloodsky itu. Pada akhirnya, tidak ada satupun terima kasih, hegemon Imperisable juga masam saat dia berkata. Ye Yuan terkekeh dan berkata dengan agak lemah, sedikit kontribusimu, Ye ini mengingatnya. Long Jian tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu kursi ini adalah seseorang yang mendambakan ketenaran dan kemuliaan? Kursi ini merasa tidak adil untuk adik Bufan. Untuk berbicara tentang kontribusi, siapa di Grand Bright Jade Complete Heaven yang bisa mengalahkannya? Pada akhirnya, saat kau kembali, kau merampas semua kontribusinya. Wajah Ye Yuan menjadi hitam. Orang tua ini sengaja mempersulitnya. Penaburan perselisihan ini tidak memiliki niat baik di baliknya. Namun, Zuo Bufan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, ketika seorang pendekar pedang melakukan sesuatu, itu berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Soal kontribusi, Bufan belum pernah memikirkannya sebelumnya. Dalam hal kontribusi, Bufan mungkin benar-benar tidak bisa menandingi kakak Ye. Dia berjalan keluar dari Rain Clear Continent dan memberikan jasa luar biasa mulai dari Saint Sovereign Heaven. Tanpa dia, Grand Bright Jade Complete Heaven akan lama berubah menjadi abu, dan Bufan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menguatkan Daoku. Long Jian terdiam. Penaburan perselisihan ini dianggap gagal. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, meskipun Grand Bright Jade Complete Heaven adalah pesawat tingkat rendah, itu menghasilkan banyak angka yang luar biasa. Betapa mengagumkan. Para hegemon yang datang untuk membantu menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Pengorbanan Cloudmount dan Black Sun, kesediaan Zuo Bufan untuk mati daripada menyerah, banyak hegemoni berjuang sampai nafas terakhir mereka, semua peristiwa ini menggerakkan mereka. Ini benar-benar sangat sulit dilihat di pesawat lain. Mencapai hegemon realem, melampaui samsara, seseorang bisa hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tidak ragu untuk mati? Selama mereka mau, mereka bisa meninggalkan surga lengkap Grand Bright Jade dan pergi. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang mereka. Tapi tidak ada yang mundur. Apakah mereka berjuang untuk diri mereka sendiri? Tidak, hegemon ini berjuang untuk triliunan nyawa. Hahaha, aku tahu bahwa kamu, anak ini, tidak akan mengecewakan tuanmu. Dilakukan dengan indah, nak. Cloudmount tertawa keras dan datang untuk menyambut. Dia dibawa oleh Zhou Pinespring. Cloudmount sendiri sudah tidak bisa terbang lagi. Lengan kanan Cloudmount sudah hilang. Seluruh orangnya dipenuhi dengan aura tua, seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin. Tetapi saat ini, Cloudmount penuh dengan semangat tinggi dan penuh semangat, tidak peduli sedikit pun. Dia bangga dengan murid ini. Tuan, untungnya, saya tidak gagal dalam misi. Ye Yuan merasa kesal tetapi masih berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua ini layak dihormati. Bahkan Long Jian dan yang lainnya juga membungkuk ke Cloudmount. Cloudmount buru-buru membalas sopan santun dan berkata, beberapa dari kalian tidak boleh melakukan ini. Orang tua ini hanyalah hegemon puncak. Saya harus memberi hormat ketika saya bertemu semua orang. Kalian semua membunuh orang tua ini seperti ini. Long Jian berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Cloudmount pantas mendapatkan busur ini. Merasakan ketulusan Long Jian dan yang lainnya, Cloudmount berhenti berpura-pura bermartabat dan berkata sambil tersenyum, Cloudmount berterima kasih kepada semua orang karena telah memberikan bantuan atas nama muridku yang tercela. Saya, orang tua ini, sudah lumpuh, tetapi saya masih memiliki beberapa murid di bawah saya. Meskipun mereka tidak kompeten, mereka masih dapat membantu semua orang. Jika semua orang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Long Jian mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya harus sangat berterima kasih kepada Brother Cloudmount.
Setelah obrolan ringan, para pembangkit tenaga listrik pergi untuk mengobati luka-luka mereka. Berita kemenangan besar Heaven One juga di tengah-tengah fermentasi terus-menerus. Seluruh surga lengkap Grand Bright Jade telah benar-benar tenggelam ke dalam lautan ekstasi liar. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya saling berpelukan dan menangis tanpa mempedulikan wajah mereka. Perbuatan Ye Yuan membawa semua pembangkit tenaga listrik kembali dan menghancurkan ras darah berubah menjadi semua jenis versi, mencapai setiap sudut dunia. Meskipun orang-orang seperti Zuo Bufan dan Cloud Moon sama-sama mampu membangkitkan pujian dan air mata, orang yang menentukan kemenangan adalah Ye Yuan. Aku mendengar bahwa saat itu, hegemoni surga satu dan hegemoni ras darah memiliki pertempuran hebat. Hegemon Bufan hampir mati. Ye Yuan turun dari langit dengan tentara surgawi, bahkan membunuh ras darah hegemon dengan satu pukulan. Kemudian dia membawa 10 hegemon tertinggi dan menyapu bersih ras darah. Kebanggaanmu tidak memiliki batas, kan? Bukankah surga luas Kaisar Ye Yuan? Bagaimana dia membunuh alam hegemon dengan satu pukulan? Hur, apa yang kamu tahu? Ye Yuan orang ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Pernahkah Anda melihat sebelum Kaisar luas surga yang dapat membawa 10 alam hegemon kembali? Pernahkah Anda melihat di hadapan Saint Sovereign Heaven yang bisa mengalahkan hegemon Realm Bloodsky? Pernahkah Anda melihat sebelumnya? Sekarang setelah kamu mengatakannya, itu benar-benar masuk akal. Memang, tidak mungkin hal semacam ini terjadi pada orang lain. Tapi itu sangat mungkin jika menyangkut Ye Yuan. Tidak mungkin. Saya akan bergabung dengan sekte pengobatan ekstrim. Dalam hidup ini, saya hanya akan mengikuti jejak surgawi Saint Ye. Ayo, pergi bersama-sama. Ada seorang suci setelah bencana besar. Orang suci yang turun dari surga. Ye Yuan memperoleh gelar Santo Surgawi, tidak tahu sejak kapan. Seluruh surga lengkap Grand Bright Jade jatuh ke dalam pemujaan fanatik terhadap Ye Yuan. Ye Yuan saat ini telah didewakan. Pertempuran ajaib di masa lalu semuanya telah digali oleh para penyembahnya. Meskipun dia hanya kaisar surga yang luas, di mata para penyembah fanatik itu, dia tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawanmu, aku bisa meledakkannya hanya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, nama Heavenly Saint Ye, secara bertahap menyebar di Heaven One Alliance. Pusat perhatian ini sepenuhnya menaungi Zuo Bufan. Tentu saja, Zuo Bufan, Cloud Moon, dan yang lainnya memiliki pendukungnya sendiri. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan, itu jauh lebih sedikit. Pada saat yang sama, serangan balik Heaven One juga aktif dilakukan. Feng Xiaotian dan sisa hegemoni yang benar-benar tidak terluka memimpin pasukan surga satu dan menyapu sisa pasukan yang dikalahkan ras darah. Mereka yang tidak memiliki alam hegemon sama sekali tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan pembangkit tenaga listrik hegemon Realm. Sebulan kemudian, cedera dari semua pembangkit tenaga listrik agak dalam remisi, dan mereka berkumpul bersama. Ketika Long Jian melihat Ye Yuan, dia membungkuk hormat dan berkata, menghormati orang suci surgawi Ye. Hegemon Imperisable juga membungkuk dan berkata, menghormati orang suci surgawi Ye. Surgawi Saint Ye tidak terkalahkan. Petik 2. Feng Qingxuan juga membungkuk dalam-dalam dan berkata, orang suci surgawi Ye akan hidup selama beberapa generasi yang akan datang dan menyatukan surga satu. Di sampingnya, semua orang dari Heaven One mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Wajah Ye Yuan menjadi hitam seperti dasar pot, dan dia berkata dengan suara serius, tidak menyenangkan jika kalian semua seperti ini. Long Jian berkata dengan terkejut, bagaimana tidak menyenangkan? Pukulan Heavenly Saint Ye tak terkalahkan. Meskipun kami adalah hegemon tertinggi, kami juga harus berhati-hati. Gigi Ye Yuan berderit karena menggiling, dan dia berkata dengan senyum dingin, saat aku melangkah ke hegemon, aku pasti akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Long Jian tersenyum dan berkata, jangan. Anda dapat meledakkan saya dengan satu pukulan sekarang. Kamu tidak perlu melangkah ke alam hegemon sama sekali. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, baiklah, apakah kalian sudah selesai? Sekarang bukan waktunya untuk membuat lelucon. Satu pembalikan tidak dapat mengubah situasi pertempuran di seluruh surga. Yang terpenting sekarang adalah menemukan hegemon samsara. Saya bertanya kepada hegemon Mitian bahwa jika ada orang di dunia ini yang cocok dengannya, maka hanya ada hegemon samsara.
Bab 3031, Istana Surgawi Labirin muncul. Temukan dia, putuskan harapan. Hal lama ini sangat misterius. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya, jika tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk menemukannya. Namun, benda tua ini sangat kuat. Saat itu, jika Istana Surgawi Labirin tidak mengganggu kultivasinya, mereka mungkin sudah lama berhasil menyatukan semua surga. Long Jian menjatuhkannya tanpa belas kasihan sedikitpun. Hegemon Samsara adalah keberadaan paling misterius di antara hegemon di seluruh surga. Demikian pula, keberadaan yang paling buruk untuk diprovokasi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Tapi, tanpa ragu, kekuatannya cukup untuk membuat semua orang kagum dan hormat padanya. Jika seseorang dapat menemukan seseorang yang dapat menghadapi batu darah kekacauan di seluruh surga, maka itu tidak lain adalah dia. Namun sayangnya, jika dia tidak berinisiatif untuk menunjukkan dirinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Tatapan Ye Yuan beralih ke hegemon Sol Inten. Yang terakhir tersenyum pahit dan berkata, tidak ada yang dapat menemukan leluhur samsara, termasuk dewa jiwa surgawi. Ye Yuan juga menghela nafas ketika mendengar itu dan berkata, kami menimbulkan luka berat pada darah 23. Ini adalah kesempatan terbaik untuk benar-benar mengalahkannya. Dia telah mendapatkan 4 garis keturunan roh yang benar-benar kacau. Begitu dia mempelajarinya dengan saksama, kekuatannya kemungkinan tidak akan terbayangkan. Setelah kekuatan darah 23 benar-benar pulih, dia mungkin benar-benar bisa melampaui Great Beyond. Sayang sekali. Ye Yuan mengetahui dari Long Jian dan yang lainnya bahwa batu darah kekacauan ini disebut darah 23. Semua orang juga menebak bahwa klon Chaos Bloodstone di seluruh surga sebenarnya diberi nomor dalam urutan angka. Misalnya, klon Voidstream Illuminating Heaven disebut Blood 2. Sehubungan dengan situasi seperti ini, semua orang juga merasa sangat menyesal. Tapi hegemon samsara, keberadaan semacam ini, hanya terlihat tetapi di luar jangkauan. Semuanya hanya bisa diserahkan kepada takdir. Sebuah diskusi tanpa kesimpulan, pada akhirnya, mereka hanya bisa bubar sendiri. Pertempuran hebat yang stabil, Long Jian dan yang lainnya secara alami tidak perlu tinggal di belakang dan kembali sendiri. Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki Zuo Bufan yang menahan benteng. Itu sudah cukup untuk membela diri untuk saat ini. Ye Yuan juga bukan seseorang yang menaruh harapan pada orang lain. Karena itu, dia juga diam-diam bertekad untuk bekerja lebih keras dalam kultivasi. Setelah melewatkan kesempatan ini, Ye Yuan merasa bahwa di masa depan, batu darah kekacauan mungkin akan mencapai alam yang sangat menakutkan. Mungkin saja hegemon samsara juga tidak cocok. Tentu saja, dia saat ini tidak dapat memahami alam semacam itu hanya perasaan yang kuat. Jadi, untuk semuanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Beberapa ribu tahun kemudian, Grand Bright Jade Complete Heaven menyambut periode ketenangan yang langka. Ada 1000 hal yang perlu dilakukan. Sekte pengobatan ekstrim telah menjadi tanah suci tertinggi Grand Bright Jade Complete Heaven, menjadi sekte pemimpin dari semua faksi utama. Segera, Ye Yuan dan Zuo Bufan menyusun rencana dan mulai beristirahat dan memulihkan diri. Sekte pengobatan ekstrim, serta berbagai faksi utama, membuka sumber daya mereka untuk semua seniman bela diri. 10 tahun kemudian, Grand Bright Jade Complete Heaven juga secara bertahap berada di jalur yang benar. Dan dalam 10 tahun ini, Ye Yuan meminta informasi dari semua dunia. Perlombaan darah sepertinya telah menghentikan semua aktivitas, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Berita ini membuat Ye Yuan semakin gelisah. Orang-orang dengan mata yang tajam semua tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah Chaos Bloodstone muncul, itu akan menjadi pertempuran yang menyapu seluruh surga. Untungnya, Ye Yuan dan yang lainnya menimbulkan luka berat pada darah 23. Jika Chaos Bloodstone ingin melampaui Great Beyond, itu tidak akan semudah itu juga. Selama lebih dari 10 tahun, Ye Yuan melakukan penelitian tentang garis keturunan saat berkultivasi. Jiang Zenan masih memiliki beberapa kelainan bentuk tetapi sebagian besar sudah pulih, dan dia tidak tampak begitu menakutkan lagi. Demi saudara-saudaranya yang mengalami musibah yang sama dengannya, ia rela menjadi eksperimen Ye Yuan. Namun, hasil eksperimen membuatnya semakin gembira. Dia benar-benar melihat harapan. Tentu saja, situasi Zhao Yue lebih rumit daripada mereka. Ye Yuan juga bingung apa yang harus dilakukan untuk beberapa waktu.
Dengan demikian, Jiang Zenan menjadi lebih hormat dan lebih menghargai Ye Yuan. Situasi damai semacam ini berlangsung hingga tahun ke-17 setelah perang. Pada hari itu, semua langit bergetar. Di atas kekosongan, sekelompok besar istana muncul. Itu tampak seperti Fata Morgana. Istana-istana itu menjulang tinggi dan megah, memberi orang perasaan keagungan yang berat. Apa ini? Kenapa aku merasa ini akhir dunia? Mungkinkah Grand Bright Jade Complete Heaven akan mengalami bencana besar lagi? Petik 2. Istana yang sangat misterius. Kenapa aku merasa seperti tercekik dari jarak yang begitu jauh? Kalian, lihat, ada lorong di sana yang sepertinya mengarah langsung ke istana. Di atas istana, sebuah lorong memanjang. Hanya saja orang-orang itu bimbang dan tidak maju, tidak berani pergi ke lorong. Tiba-tiba, beberapa aura kuat muncul di atas kekosongan. Saat orang-orang melihat, hati mereka segera menjadi sangat tenang. Yang datang justru Zuo Bufan dan Ye Yuan dan yang lainnya. Ye Yuan melihat hantu istana di kejauhan. Perasaan akrab muncul secara spontan. Apakah itu? Istana Surgawi Labirin. Kata Ye Yuan. Istana Surgawi Labirin. Zuo Bufan agak bingung. Jelas, dia tidak tahu tentang Istana Surgawi Labirin. Istana Surgawi Labirin menyapu semua langit saat itu, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi juga membentuk generasi yang terputus-putus di era itu. Terlepas dari beberapa orang tua, tidak banyak orang yang tahu tentang Istana Surgawi Labirin. Grand Bright Jade Complete Heaven sudah diperintah oleh Labirin Divine Palace saat itu. Bahkan Cloudmount, pembangkit tenaga listrik semacam ini, juga merupakan pembangkit tenaga listrik hegemon yang bangkit setelah Istana Surgawi Labirin jatuh. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini adalah Istana Surgawi Labirin. Tidak ada kesalahan. Ini adalah Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya, tempat tanah suci mereka berada. Petik 2. Gaya dan aura istana ini persis sama dengan Istana Surgawi Labirin kecil yang pernah dimasuki Ye Yuan. Tapi aura muskil semacam itu jauh lebih kuat daripada Istana Surgawi Labirin kecil. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan bahwa ini pasti Istana Surgawi Labirin yang sebenarnya. Hanya saja mengapa Istana Surgawi Labirin ini muncul di sini. Dia menceritakan asal-usul Istana Surgawi Labirin, membuat semua orang tercengang karena mendengarkan. Seorang hegemon berkata dengan ekspresi serius, kamu mengatakan bahwa setelah perang Istana Surgawi Labirin, seluruh tanah suci hilang. Mengapa tiba-tiba muncul di sini sekarang? Mungkinkah mereka akan melakukan comeback lagi? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, istana ini sangat ilusi. Itu bukan tempat tubuh utamanya. Mampu menciptakan efek seperti itu untuk sebuah istana, metode ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya saja istana ini memiliki suasana yang tidak bernyawa. Mungkin sudah lama sepi. Itu mungkin tidak akan bangkit kembali. Pakar hegemon realem itu kemudian berkata dengan agak takut, tapi, bahkan aku, hegemon realem ini, merasakan krisis besar. Istana ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Di dunia ini, tidak banyak tempat yang bisa membuat alam hegemon merasakan bahaya. Zuo Bufan tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak pergi dan menyelidikinya terlebih dahulu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa pedang Dao Brother Zuo tidak takut, tetapi teror dari Istana Surgawi Labirin bukanlah apa yang dapat Anda bayangkan. Meskipun Anda seorang hegemon tertinggi, jika benar-benar ada bahaya, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri juga. Sebaiknya kita tidak bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang matang. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Saat pria parubaya itu muncul, dia melihat ke arah istana di udara, ekspresinya serius. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata dengan gembira, Senior Mitian, aku baru saja akan pergi mencarimu. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar akan datang. Petik 2. Mitian menganggukkan kepalanya dan berkata, Grand Bright Jade Complete Heaven memang memilikinya juga. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, kenapa? Mungkinkah Istana Surgawi Labirin benar-benar muncul di Void Shrine Illuminating Heaven juga? Petik 2. Bab 3032, Tanpa Surga. Mitian menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Jika tebakanku benar, Istana Surgawi Labirin seharusnya muncul di 33 surga. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan untuk menarik napas dingin.
Istana surgawi labirin ini juga terlalu kuat, kan? Membangun lorong di 33 surga pada saat yang sama, ini benar-benar keterampilan yang luar biasa. Bukankah istana surgawi labirin sudah jatuh selama ratusan ribu tahun? Untuk apa ini muncul? Semua orang sangat terkejut. Tampilan ini terlalu megah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Great Beyond Realm tidak bisa melakukannya sejauh ini juga. Kekuatan istana surgawi labirin ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bagaimana ini bisa? Mungkinkah istana surgawi labirin benar-benar bangkit kembali dari abu? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Akeos Bloodstone sudah mengirim 33 surga ke dalam situasi genting. Menambahkan istana surgawi labirin, itu benar-benar akan membalikkan keadaan. Perlombaan darah baru saja berhenti selama beberapa hari, dan istana surgawi labirin keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Surgawi, orang ini, adalah seorang jenius dan juga orang gila. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, karena dia menyebabkan kehebohan besar, kurasa, dia mungkin belum menyerah. Mitian memandang istana surgawi labirin dan berkata dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran. Heavenless adalah penguasa istana terakhir dari labirin Divine Palace. Kekuatan orang ini sangat hebat hingga mencapai cakrawala. Saat itu, banyak pembangkit tenaga Great Beyond bergabung dan tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya ketika hegemon samsara bergerak, mereka mampu menekan Heavenless. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatannya lebih lemah dari hegemon samsara. Karena yang dia hadapi adalah seluruh 33 pembangkit tenaga listrik surga. Hanya saja para pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak tahu seberapa kuat Heavenless itu. Tetapi mereka merasa bahwa Mitian sangat kuat. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari hegemoni tertinggi yang datang saat itu. Kemudian identitasnya jelas. Great Beyond pembangkit tenaga listrik. Ye Yuan orang ini benar-benar berbicara dengan riang dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Memang layak menjadi Heavenly Saint Ye, mengesankan. Pada saat ini, angin dan awan melonjak di atas kehampaan. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok. Sosok itu memiliki semangat kepahlawanan yang tak tertandingi, memandang rendah dunia seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak ada dalam pandangannya. Ketika Mitian melihat sosok itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tanpa surga, tepat pada saat ini, Heavenless membuka mulutnya. Aku disebut tanpa surga, surgawi dalam menentang hukum manusia dan surgawi satu. Anda semua mungkin tidak tahu siapa kursi ini. Tidak masalah. Aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan kursi ini terlebih dahulu. Itu hanya untuk melihat Heavenless memukul telapak tangan sebelum suaranya memudar. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah liar. Dalam sekejap, itu seperti langit telah runtuh. Semua orang yang hadir, tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, semua merasa seperti akan mati. Ledakan. Dengan satu telapak tangan menekan, bumi bergetar, dan sungai mengalir terbalik. 3 benua Grand Bright Jade Complete Heaven bergetar, dengan gunung-gunung bergoyang. Bahkan hegemon di udara itu juga jatuh satu demi satu, tidak mampu berdiri teguh. Hanya Mitian yang bisa berdiri teguh di bawah telapak tangan ini. Sosok Zuo Bufan bergetar hebat, tubuhnya meledak dengan niat pedang kuat yang tak tertandingi. Baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Sementara itu, Ye Yuan tidak berada di bawah pengawasan Mitian. Pada saat ini, hanya ada mereka bertiga yang masih berdiri di udara. Es sangat kuat. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Kenapa aku merasa dia bisa menghancurkan surga lengkap Grand Bright Jade dengan telapak tangan? Pembangkit tenaga Great Beyond juga tidak kuat sejauh ini, kan? Ye Yuan menarik napas dingin. Surgawi ini terlalu kuat. Dia selalu mendengar Mitian mengatakan bahwa istana surgawi labirin menyapu semua langit saat itu dan hanya sedikit jauh dari keberhasilan. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia kurang lebih masih merasa itu agak berlebihan. Lagi pula, masih ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik Great Beyond di seluruh surga. Tapi hari ini, dia percaya itu. Hegemon Heavenless ini benar-benar luar biasa kuat. Selanjutnya, ini hanya hantu. Jika dirinya yang asli ada di sini, dia benar-benar bisa meratakan Grand Bright Jade Complete Heaven ke tanah. Tapi, bahkan jika itu adalah hantu, itu juga sudah cukup mengejutkan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semuanya kembali ke ketenangan.
Heavenless melanjutkan, kalian semua pasti sangat penasaran mengapa aku tiba-tiba muncul, dan mengapa aku menunjukkan kekuatanku kepada kalian semua. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Kursi ini membutuhkan pengganti, dan kalian semua juga harus menjadi penerus kursi ini. Saat itu, di ambang kehancuran kursi ini, saya memperkirakan bahwa beberapa ratus ribu tahun kemudian, 33 surga masih akan mengalami bencana lain. Bencana ini akan lebih menakutkan daripada istana surgawi labirin. Dan Anda semua harus menerima warisan kursi ini sebelum Anda dapat melewati bencana ini. Kursi ini tidak mau menghilang dari surga dan bumi ini, jadi saya menyembunyikan istana surgawi labirin di sungai abadi dengan kemampuan surgawi yang luar biasa. Sekarang, kursi ini telah kembali. Kesempatan Anda juga telah datang. Melewati lorong ini, kalian semua akan dapat mencapai istana surgawi labirin. Kemudian Anda semua akan melalui lapisan seleksi, memasuki istana surgawi labirin yang sebenarnya. Kursi ini akan menunggu kalian semua di sini. Selesai berkata, Heavenless menghilang. Kata-kata ini terdengar di semua bidang dari 33 surga pada saat yang bersamaan. Semua surga terkejut. Tanpa ragu, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Menjadi penerusnya, seseorang tidak diragukan lagi akan menjadi keberadaan terpenting dari 33 surga. Bahkan pembangkit tenaga Great Beyond juga tidak akan cocok. Godaan ini benar-benar hebat. Selanjutnya, Heavenless bahkan menunjukkan bahwa dia telah lama meramalkan bencana ras darah. Metode ini demi berurusan dengan ras darah. Berdoalah, siapa yang tidak akan tergerak. Grand Bright Jade Complete Heaven, sudah ada banyak orang yang bersiap untuk beraksi, ingin memasuki lorong. Bagaimana menurutmu, senior? Ye Yuan bertanya dengan cemberut. Mitian tersenyum pahit dan berkata, surga bukanlah seseorang yang mencintai yang melakukan pekerjaan filantropi. Dia pasti punya tujuan lain dalam melakukannya. Namun, jika seseorang benar-benar dapat memperoleh warisannya, mereka mungkin benar-benar memiliki harapan untuk menyelesaikan bahaya ras darah. Ye Yuan berkata dengan terkejut, dia sangat kuat. Mitian mengangguk dan berkata, lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Pintu kedua adalah dunia dengan perbedaan besar. Setiap langkah yang diambil sangat sulit. Kekuatannya saat itu tidak di bawah samsara. Bahkan Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin juga. Dia tidak menyangka bahwa surgawi ini benar-benar kuat sampai sejauh itu. Sebenarnya, kalian manusia adalah ras dengan potensi tak terbatas. Anda semua tidak memiliki kondisi bawaan yang kuat tetapi dapat sejajar dengan berbagai ras dari semua surga. Ini sudah menggambarkan masalahnya. Kemampuan pemahaman dan watak Anda tidak tertandingi oleh ras lain. Dan Heavenless adalah jenius terkuat yang lahir dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Jika bukan karena dia terlalu radikal saat itu, dia mungkin sudah lama melampaui Great Beyond. Kata Mitian. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, ini adalah skema yang dilakukan secara terbuka. Bahkan jika kalian semua, para senior tua ini masih ada dan tahu apa yang dia lakukan saat itu, kalian masih akan memasukinya. Petik 2. Mitian mengangguk dan tidak menyangkalnya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, lalu apakah dia mati atau tidak? Mitian memikirkannya dan berkata, saat itu, Pak Tua Samsara memimpin 17 pembangkit tenaga listrik Great Beyond dan menimbulkan luka serius padanya, dan mengelilinginya di tepi sungai abadi. Dia melihat bahwa situasinya di luar keselamatan, jadi dia melompat ke sungai abadi. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di sungai abadi. Dia tidak menjawab Ye Yuan secara langsung, tetapi Ye Yuan melihat beberapa ketidakpastian dari kata-katanya. Tidak ada yang bisa bertahan di sungai abadi, tetapi itu tidak berarti bahwa surga juga tidak bisa. Meski begitu, peluang ini sangat tipis. Bab 3033, Tangga Surga Vertikal. Abyss Pass Origin Grotto Heaven, salah satu dari 3 surga besar umat manusia. Tempat ini adalah dunia manusia. Itu memiliki kekuatan utama ras manusia. Tentu saja, para jenius di sini juga mirip dengan kawanan ikan mas yang menyeberangi sungai, tak terhitung jumlahnya. Di atas kekosongan, beberapa sosok melihat ke bawah, wajah mereka penuh kebanggaan. Sekelompok makhluk seperti semut. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu seperti pai daging yang jatuh dari langit di dunia ini? Bahkan jika mereka melewati tangga surga vertikal ini,
apakah warisan ini benar-benar akan jatuh ke kepala mereka? Orang yang berbicara adalah seorang tuan muda. Dia dipanggil Zhuo Qingyang, keturunan langsung dari keluarga Zhuo yang merupakan keluarga bangsawan teratas dari Abyss Pass Origin Grotto Heaven. Dia dan beberapa orang di sekitarnya, semuanya adalah junior paling berbakat dari Abyss Pass Origin Grotto Heaven. Kekuatan mereka tak terduga. Beberapa orang ini masing-masing adalah Lu Haoran dari Melody Nether Heavenly Sect, Wang Ningyan dari Purple Extreme Heaven Pavilion, dan Zhou Xianchen dari Istana Kaisar Zutian. Keempat faksi besar ini hampir mewakili puncak ras manusia. Saat itu, Istana Surgawi Labirin jatuh, tetapi itu mendorong umat manusia ke puncak semua surga. Abyss Pass Origin Grotto Heaven, Fast Court Firmament Limit Heaven, dan Han Chong Miao Cheng Heaven naik secara dominan dan disebut sebagai tiga surga tertinggi umat manusia. Tiga surga tertinggi umat manusia dengan 13 faksi utama dan lebih dari 10 ahli perkasa Great Beyond Realm bahkan dapat menekan Void Shrine Illuminating Heaven sedikitpun. Zhuo Qingyang, Lu Haoran, Wang Ningyan, dan Zhou Xianchen, kumpulan orang ini, hampir mewakili standar terkuat di semua surga untuk generasi muda umat manusia. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki kekuatan untuk melompati alam dan bertarung. Mereka kuat sampai ekstrim. Oleh karena itu, banyak makhluk hidup di bawah mereka secara alami tidak dapat memasuki pandangan mereka. Tangga surga vertikal adalah lorong yang menuju ke istana surgawi labirin. Hanya dengan melewati lorong itu dianggap menyelesaikan tes pertama. Di setiap surga dan banyak sekali dunia, berapa banyak ras manusia yang dihitung. Secara alami, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memasuki istana surgawi labirin. Cih, katakan seperti pai daging ini bisa pecah di kepalamu. Zhou Xianchen berkata dengan tatapan menghina. Zhuo Qingyang juga tidak marah, berkata dengan dingin, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sudah waktunya untuk melihat nilai seseorang dalam beberapa saat. Petik 2. Kecantikan yang tak tertandingi Wang Ningyan, dia seperti namanya, seolah-olah dia dari dunia lain. Sepertinya meliriknya akan menghujat wajah sucinya. Hanya untuk melihatnya perlahan membuka mulutnya dan berbicara seindah melodi surgawi, saudara Zhuo masuk akal. Sebenarnya, tidak perlu untuk seleksi semacam ini sama sekali. Mengabaikan ras lain, hanya berbicara tentang kemanusiaan, mereka yang pecah pada akhirnya tidak akan melebihi lingkup 13 faksi utama. Tidak perlu pesawat tingkat rendah itu sama sekali. Surgawi itu sangat berbakat. Dia bahkan bisa memprediksi masa depan. Tapi, menurut saya, itu juga tidak lebih dari ini. Zhou Xianchen dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Sebenarnya, mereka sangat setuju dengan pandangan seperti ini. Hanya saja orang-orang ini juga diam-diam bersaing satu sama lain dan dengan sengaja mengejek pihak lain. Itu saja. Zhuo Qingyang berkata, tidak bisa diganggu bertele-tele dengan kalian di sini lagi. Aku turun dulu. Sudah waktunya untuk membiarkan semut-semut ini merasa malu karena ketidaklayakan mereka dan mundur dalam menghadapi kesulitan. Selesai berbicara, sosok Zhuo Qingyang bergerak dan memasuki Vertical Heaven Stairs. Mulut Zhou Xianchen melengkung, dan dia berkata, orang ini benar-benar seseorang yang akan gatal di sekujur tubuhnya jika dia tidak postur selama 1 hari. Benar saja, serangkaian seruan datang dari tangga surga vertikal dengan sangat cepat. Sangat cepat. Siapa itu? Untuk benar-benar dapat mengabaikan tekanan Great Dao. Petik 2. Itu Zhuo Qingyang dari keluarga Zhuo. Pantas disebut tuan muda nomor 1 di seluruh surga, kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Petik 2. Dengan dia di sekitar, jadi bagaimana bahkan jika kita menaiki tangga surga vertikal? Celahnya terlalu besar. Saya tahu bahwa saya memukul di atas liga saya. Tapi, aku benar-benar tidak mau. Semuanya, jangan menyerah. Bahkan jika Anda tidak dapat memperoleh warisan, selama Anda dapat memasuki istana surgawi labirin, panennya juga akan sangat besar. Di dalam tangga surga vertikal, banyak orang mulai merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Tapi, beberapa orang secara alami keras kepala dan tidak mau menyerah dengan mudah. Hanya saja saat ini, sudah lama ada kekacauan daging dan darah yang kabur di dalam tangga surga vertikal. Tangga surga vertikal, 99.999 langkah. Semakin tinggi, semakin besar tekanan dao besar.
Beberapa orang tidak dapat menahan tekanan Grid Dao dan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Hanya kesulitan ini yang tingkat neraka. Mereka yang bukan jenius sejati tidak bisa menaiki tangga 100.000 langkah ini sama sekali. Namun, tekanan Grid Dao ini sangat adil. Itu tidak memiliki persyaratan di bidang kultivasi. Apa yang diuji hanyalah pemahaman tentang Dao. Bahkan jika Anda hanya lapisan surgawi yang lebih rendah, jika pemahaman Anda tentang Dao sangat dalam, ada harapan untuk lulus ujian juga. Tidak apa-apa jika ranah kultivasi rendah, seseorang perlahan bisa memahami. Tiba-tiba, beberapa sosok di kerumunan naik dengan cepat. Justru Lu Haoran dan yang lainnya. Ketiga orang itu berubah menjadi tiga bayangan, mengejar tepat setelah Zhuo Qingyang. Kecepatannya cepat sampai mata yang berdaging itu tidak bisa melihat dengan jelas. Penampilan tiga orang secara alami memicu gelombang lain di tangga surga vertikal. Kekuatan keempat orang ini terlalu kuat. Yang lain mengalami kesulitan menggerakkan kaki mereka di tangga surga vertikal, tetapi mereka mirip dengan tanah datar. Mereka bahkan menunjukkan teknik gerakan, tidak terpengaruh sedikit pun. Ini tidak bisa membantu membuat semua orang menghela nafas secara emosional. Perbedaan antara orang-orang benar-benar terlalu besar. Teknik gerakan keempat orang itu sangat cepat, 50.000 langkah pertama tidak bisa menghentikan langkah mereka sama sekali. Setelah 50.000, kecepatan mereka secara bertahap melambat. Tapi, mereka juga jauh lebih kuat daripada yang lain. Mengenai langkah-langkah di depan, tekanan Grid Dao dapat diabaikan bagi mereka. Oleh karena itu, beberapa orang ini hampir saling berhadapan. Sepanjang jalan hingga 70.000 langkah kemudian, beberapa perbedaan akhirnya secara bertahap muncul. Zhuo Qingyang, kamu terlalu lambat. Kalau terus begini, kamu akan ditangkap olehku, kata Lu Haoran. Di antara sedikit orang, dia paling sedikit berbicara, tetapi kekuatannya sangat kuat. Tentu saja, beberapa kekuatan mereka hampir setara. Bahkan jika mereka lebih buruk, mereka juga tidak jauh lebih buruk. Tapi, mengenai tangga surga vertikal ini, 99.999 anak tangga bisa membagi kekuatan dengan jelas. Beberapa hal terlihat jelas dalam sekejap. Benar saja, Zhuo Qingyang memiliki wajah hitam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Zhuo Qingyang juga tidak mau dengan mudah mengakui kekalahan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Astaga, sosok Zhuo Qingyang melompat, langsung melompat ke peron. Dia melihat ke arah Lu Haoran di belakangnya dan mengejek, Lu Haoran, Zhou Xianchen, kalian hanya seperti itu. Namun, Periningyan berada di tempat pertama, Zhuo ini yakin. Apa yang dipertandingkan oleh tangga surga vertikal ini adalah waktu. Dia adalah orang pertama yang memasuki tangga surga vertikal. Itulah mengapa dia pertama kali naik ke peron. Tetapi saat ini, waktu yang digunakan Wang Ningyan adalah yang paling sedikit. Astaga, astaga, astaga. Tiga sosok hampir naik ke platform tepat setelah yang lain. Dan di bawah mereka, orang-orang masih bekerja keras untuk mendaki. Keempat orang ini benar-benar menyusul dari belakang. Batch pertama naik ke platform. Lu Haoran berkata dengan dingin, untuk apa kamu sombong? Saya hanya menggunakan 80% dari kekuatan saya. Anda mungkin sudah menggunakan semua kekuatan Anda, kan? Petik 2. Zhou Xianchen juga berkata dengan jijik, saya hanya menggunakan 80% dari kekuatan saya juga. Posisi tempat pertama ini secara alami harus diberikan kepada Periningyan. Petik 2. Alis Wang Ningyan berkerut, dan dia berkata, kenapa? Mungkinkah tempat pertamaku masih perlu diberikan sebagai amal oleh kalian? Zhou Xianchen tersenyum dan berkata, lihat mulutku ini. Periningyan adalah gadis peri nomor 1 di seluruh surga. Mengapa dia membutuhkan orang lain untuk memberi sedekah? Saya hanya membuat marah Zhuo Qingyang sebelumnya. Tempat pertama Fairy Ningyan memang layak. Wang Ningyang mendengus dingin dan berkata dengan dingin, berhentilah banyak bicara. Mari kita lihat daftar All Heavens, dan lihat siapa yang nomor 1 di tangga surga vertikal ini. Bab 3034, Persaingan antara ras segudang. Apa yang harus dilihat? Nomor 1 daftar surgawi pasti Qin Baichuan, wajah orang mati itu. Zhuo Qingyang berkata dengan kesal. Qin Baichuan, orang nomor 1 dari sekte surgawi kuning cerah surga. Tentu saja, dia juga jenius terkuat dari 3 surga tertinggi umat manusia. Zhuo Qingyang dan yang lainnya juga sangat berbakat,
Tetapi dibandingkan dengan Qin Baichuan, mereka masih jauh lebih buruk. Itu mungkin tidak terjadi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kompetisi tiga surga. Aku, Wang Ningyang, tidak merasa akan kalah dengan wajah orang mati itu. Wang Ningyan berkata dengan tidak yakin. Zhou Xianchen juga berkata, benar, saya selalu tidak yakin dengan wajah orang mati itu. Beberapa tahun ini, saya telah banyak menderita untuk mengalahkannya. Saya tidak percaya bahwa saya, Zhou Xianchen, akan lebih buruk daripada yang lain. Jenius ini semua eksistensi berdiri di puncak semua surga. Mereka bahkan memiliki harapan untuk melangkah ke Great Beyond Realm di masa depan. Bagaimana mereka bisa tunduk pada orang dengan mudah? Di mata mereka, lawan mereka selalu hanya diri mereka sendiri. Sebuah batu besar berdiri tegak di ujung peron yang terpencil. Di atas batu besar, banyak nama terukir padat. Ini adalah All Heaven Stone yang mencatat peringkat hasil Vertical Heaven Stairs. 10 nama teratas sangat menonjol. Aura Great Dao terpancar dari karakter besar yang disepu emas. Semua orang menoleh. Nama Wang Ningyan secara mengejutkan berada di peringkat pertama. Haha, selamat Ver Ningyan, karena telah mengalahkan semua surga. Zhuo Qingyang berkata sambil tertawa keras. Wang Ningyan memiliki bakat yang tak tertandingi. Beberapa orang ini tentu saja tega untuk mendekatinya. Oleh karena itu, mereka semua menunjukkannya secara terbuka dan terselubung. Zhou Xianchen juga berkata, Peri Ningyan sangat mengesankan. Huang Zhen dan Yang Daiyun juga kalah darimu kali ini. Fiery Maiden telah mendapatkan wajah untuk Abyss Pass Origin Grotto Heaven kami kali ini. Wang Ningyan tidak terbawa suasana dan berkata dengan ringan, Qin Baichuan belum bergerak. Apa yang harus diberi selamat? Zhuo Qingyang berkata, kata-kata peri tidak benar. Bahkan jika dia bergerak, bisakah dia memenangkan peri dengan pasti? Dalam pandanganku, peluang menang di antara kalian hanyalah 50-50. Zhou Xianchen mengangguk dan berkata, saya setuju dengan ini. Ini benar-benar tidak menyanjung Fiery. Baru saja, kekuatan yang peri tunjukkan, itu jauh lebih kuat daripada selama kompetisi tiga surga terakhir. Dapat dilihat bahwa peri mengubur diri dalam kultivasi beberapa tahun ini dan juga membuat peningkatan yang luar biasa. Zhou ini memeriksa hati nurani saya sendiri, aku kemungkinan besar bukan tandingan peri lagi. Kata-kata ini setengah menyanjung, setengah tulus. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan semua orang membuat peningkatan yang luar biasa. Jika dia benar-benar berhadapan dengan Wang Ningyan, Zhou Xianchen menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia tidak akan kalah. Tapi peningkatan Wang Ningyan memang besar. Dia juga tidak berani meremehkannya. Tangga surga vertikal ini hanyalah ujian awal bagi mereka. Mereka secara alami tidak akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengekspos semua kartu truf mereka di sini. Tentu saja, mereka tidak mau kalah dengan orang lain. Jadi 80% kekuatan masih harus dikeluarkan. Memang seperti yang diharapkan, 10 jenius teratas dalam daftar, sekarang ada jenius ketiga surga. Daftar All Heavens ini hanya mencatat 1000 nama. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, melihat ke-33 surga, berapa banyak jenius yang ada di sana. Mereka yang bisa masuk 1000 teratas semuanya adalah individu yang luar biasa berbakat. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Namun, semakin jauh di belakang peringkat, semakin besar perubahan nama. Banyak orang telah diperas dari 1000 teratas. Sebaliknya, itu adalah 10 besar yang berdiri teguh. Akhirnya, 10 nama teratas pindah. Nama Wang Ningyan benar-benar dijatuhkan oleh suatu tempat. Nama yang menduduki peringkat pertama, secara mengejutkan adalah Qin Baichuan. Orang ini benar-benar tidak mau kalah dengan orang lain. Wang Ningyan berkata sambil menghela nafas. Semua orang tidak terkejut dengan adegan ini. Jika Qin Baichuan memudar ke kerumunan, itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan orang. Sampai saat ini, para jenius teratas dari tiga surga tertinggi umat manusia, akhirnya semua masuk ke daftar All Heavens. Semuanya sesuai harapan. Tempat pertama, batas langit luas pengadilan, Qin Baichuan umat manusia. Tempat kedua, Abyss Pass Origin Grotto Heaven, Wang Ningyan dari manusia. Tempat ketiga, Han Chong Miao Cheng Heaven, Lin Ruhe manusia. Tiga surga tertinggi umat manusia masing-masing menempati tempat. Yang lain juga bersilangan di antara tiga langit, hampir sama.
Baiklah, dadu dilemparkan. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Yang tersisa hanyalah menunggu istana surgawi labirin dibuka, kata Wang Ningyan dengan dingin. Sebelum suaranya memudar, daftar All Heavens memiliki perubahan baru lagi. Selanjutnya, perubahan ini bahkan menjadi yang pertama. Nama Qin Baichuan secara mengejutkan ditekan oleh seseorang. Voidstream Illuminating Heaven, Feng Qingxuan. Mengapa? Klan burung Vermilion juga bergabung. Wang Ningyan berkata dengan sangat sedih. Sebenarnya, partisipasi ras lain juga sesuatu yang diharapkan. Lagi pula, reputasi surgawi terlalu gemilang. Unding tua yang telah mengalami kekacauan yang disebabkan oleh perang pasti akan membuat keturunan mereka datang dan mencobanya. Apa yang tidak disukai Wang Ningyan adalah bahwa Feng Qingxuan benar-benar mengambil tempat pertama. Hur-hur, peri tidak perlu seperti ini. Bagaimana mungkin roh-roh sejati ini memiliki potensi yang sama besarnya dengan kita sebagai manusia? Apalagi, peri belum menggunakan kekuatan penuhmu. Zhou Xianchen menghiburnya. Ya, orang-orang ini dengan sengaja menggunakan semua kekuatan mereka untuk merebut tempat pertama. Saya rasa Qin Baichuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga, kata Zhuo Qingyang. Wang Ningyan hanya mendengus dingin dan tidak berbicara. Tapi tatapannya tidak pernah meninggalkan daftar All Heavens. Beberapa orang lainnya juga mulai memperhatikan daftar All Heavens. Mereka semua menyadari bahwa perjuangan warisan kali ini mungkin akan sangat sengit. Segera, perubahan terjadi pada daftar All Heavens lagi. Tempat kedua Qin Baichuan diperas ke tempat ketiga. Nama kedua secara mengejutkan menjadi Infinite Overcast Out Heaven, Kong Tan dari ras iblis. Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Tak lama, perubahan terjadi pada daftar All Heavens lagi. Tempat ketiga Qin Baichuan diperas ke tempat keempat. Nama tempat ketiga menjadi Toothless River Risen Heaven, Yuran dari ras bulu. Lomba bulu. 3 tempat teratas masing-masing ditempati oleh klan Phoenix Api, ras iblis, dan ras bulu. Kejeniusan umat manusia sebenarnya semuanya ditekan. Sial, jika saya tahu sejak lama, saya seharusnya sudah habis-habisan. Sekarang, ini benar-benar kehilangan muka. Wajah Wang Ningyan menunjukkan sedikit kebekuan. Dia sudah diperas ke tempat kelima. Peringkat ini membuatnya, orang yang bangga, agak tidak dapat menerimanya. Bahkan Zhuo Qing dan yang lainnya memiliki usus mereka yang berubah menjadi hijau karena penyesalan juga. Mereka merasa sangat tertekan, memiliki perasaan seperti ditipu oleh seseorang. Langkah Heavenless terlalu kejam. Ini merebus banyak sekali ras di semua surga dalam satu pot. Kompetisi semacam ini terlalu sengit. Itu benar-benar satu kesalahan langkah yang akan membawa penyesalan abadi. Kita akan mengerahkan kekuatan penuh kita jika kita tahu lebih awal. Dengan kekuatan Peri Ningyan, mengalahkan gadis kecil Fire Phoenix Clan itu benar-benar kesepakatan yang pasti. Kata Zhuo Qingyang. Dia sudah diperas ke tempat ke-9. Tepat pada saat ini, perubahan terjadi pada daftar peringkat lagi. Kali ini, perubahannya adalah yang pertama. Feng Qingxuan diperas ke urutan kedua. Tempat pertama, Grand Bright Jade Complete Heaven, yang King dari ras manusia. Wang Ningyan dan yang lainnya bertukar pandang dengan keterkejutan di wajah mereka. Grand Bright Jade lengkap surga, apa-apaan ini? Seorang manusia yang keluar dari pesawat tingkat rendah semacam ini benar-benar mengalahkan klan burung Vermilion, ras iblis, dan ras bulu. Dari mana orang ini muncul? Beberapa pilihan surga manusia ini semuanya telah menyerang wajah-wajah yang tidak masuk akal. Mereka semua menyesali apa yang terjadi tetapi tidak berpikir bahwa orang tanpa nama yang keluar dari pesawat tingkat rendah benar-benar menekan junior dari berbagai ras, menjadi nomor 1.